pertama ini bertanya Ustaz, masjid kita ini berdirinya itu tahun berapa Ustaz? Oh ya, Masjid Samaratul Iman ini rencana pembangunan sudah dimulai sejak tahun 1985 dengan menerima sebidang tanah wakaf dari Hajah Hurriah binti Muhammad Yatim D, istri Pak Bahtiar. Dengan diterimanya tanah wakaf berukuran 45 kali 25 meter ini, kita masyarakat di sini bermufakat ingin mendirikan masjid, dan tentu lepas dari Masjid An-Najah yang waktu itu di pinggir jalan dekat lampu merah sekarang itu, simpang jalan Sakuntala itu. Lalu kita mufakat supaya masjid ini dapat didirikan dalam waktu yang tidak lama dengan jamaah yang kompak. Diresmikan musalla itu menjadi masjid sementara tahun 85 itu. Pernah juga dari masjid Ustaz? Ya, ini baru tanah kosong nih diterima. Kita buka masjid itu menjadi musalla itu diresmikan menjadi masjid. Kita mulai salat Jumat di situ tahun 85. Setiap hari Minggu gotong royong di sini membersihkan lokasi, ya, yang terdiri dari semak-semak. Itu sepanjang jalan Sukuntala itu pohon bambu itu semua. Bambu semua seperti ini. Mulai ada jalan. Sekali 21 hari gotong royong tukang-tukang membuat tiang ini, balok tiang ini, rencana tiang. Sekali 21 hari itu dicor, 21 dibuka. Jadi sekali 21 itu 3 tiang disiapkan. Oh, 3 tiang. 3 tiang cuma disiapkan. Itu pertama ya? Iya ya. Jadi cukup lama, dalam masa 5 kali sholat Id di sini baru bisa menjadi masjid. 5 kali bisa. Ya. 5 tahun Ustaz? 2 tahun, 5 tahun. 5 kali sholat Id. Ya, sholat Id kan 2 kali setahun kan? Ya, 2 kali setahun. Jadi setelah tiang siap semua dipasang kap oleh tukang-tukang tuh gotong royong ada jumlahnya banyak, sebab tukang tuh berhimpun dari jalan sawit, dari jalan sawit sampai sungai, tukang kan banyak tuh kumpul sini. Akhirnya pas tahun 1987 setelah menghitung surat suara pemilu 7 bulan Mei itu, ini selesai diatap seminggu sebelumnya, 1 hari aja mengatapnya ini. 19 kodi atap oleh 17 anggota tukang. Selesai semua dia. Setelah selesai ini, kira-kira seminggu menjelang Ramadan tahun 87 itu, kita berhimpun di sini semua meresmikan masjid ini, mulai dipakai, berdoa yasinan, dan itu belum ada dinding, hanya dibuat seng seberan setinggi tempat duduk di dindingnya ini. Atap siap semua kan, jadi berangin aja lah kita kan bulan Ramadan itu. Nanti diresmikan sebelum Ramadan saya 1987. Setelah 87 itu diresmikan. Dengan adanya sholat Jumat bersama di sini, diresmikan sholat Jumat itu oleh KUA Bukit Raya. Itu Ya. waktu itu yang jadi ketua siapa Ustaz? Waktu itu yang jadi KUA Azwir namanya, Azwir HS, ya. Waktu meresmikan masjid yang sana, Abdul Muthalib Isa KUA-nya. Abdul Muthalib Isa. Yang di sana, yang di sini Azwir HS. Ya, Azwir HS. Resmikan nih 1 sab aja jemaahnya. Waktu itu satu sab itu kan hampir 40 itu kan. Kenapa dia? Apa kata kawan-kawan dia aja? Ada selamat enggak masjid itu nanti? Alhamdulillah selesai kan. Jadi terus di gotong royong kan masang konsen, dipasang batu bata tiap minggu, gotong royong tuh tiap minggu. Selesai dipasang konsen, kemudian jendela dipasang secara beransur-ansur juga, sampai kaca yang di atas sana semua dipasang, di plaster.
tahun 92 selesailah dan dibuat kaligrafi oleh Muktamar. Kamar. Muktamar yang buat sekarang juga. Kaligrafi 92. Jadi 92 itu datang jamaah tabligh kan? Jamaah tabligh lah datang tuh sini. Jadi ya jamaah tabligh bermalam di sini 3 malam, termasuk salah seorang di antaranya mantan pensiun kepala polisi di Kuala Lumpur. Oh, datang sini. Jadi saya waktu itu masih kurang juga, ilmu masih kurang kan. Selesai salat subuh, selesai zikir-zikir maka salat isyraq. Ya, salat apa tuh saya bilang kan. Jadi pertanyaan saya itu terjawab di Madinah. Di Madinah, salat isyraq di Madinah. Begitulah riwayat singkat masjid ini, dan pengurusnya sudah cukup banyak ya. Yang pertama jadi pengurus, saya ketua, Pak Durami wakil, saya membangun meresmikan itu saya ketuanya. Pertama wakil Pak Durami, ya RT Pak Lukman yang selalu menggerakkan itu, selalu melahirkan dengan kawan-kawan. Ya. Jadi kawan-kawan yang sekarang di Al-Fatah itu di sini tuh. Ke sini dulu. Ya, wakil ketua Susilo, wakil ketua doa. Ya, Saprudin itu termasuk perencana sama Adison. Pak Adison yang masih hidup sekarang kan, tukang Pak Adison itu yang gerakkan selalu tuh. Makanya saya selalu ingat dia, kasih dia apa kalau ada rezeki kan, dengan dia. Tokoh juga di sini dulu. Nah, dia penggerak utamanya tuh dengan Lukman kan. Jadi setelah saya berapa periode? Tiga periode saya 3 periode diganti dengan si Hermes dan Gempita. Siapa? Yulisman Saleh. Ya, sebelah Jalan Syekh ada. ya sini rumahnya yang sebelah Pak Batiar sekarang tuh. Yulisman, ya dia ketua satu periode dia cuma. Balik lagi saya lagi. Oh gitu. Ya, balik lagi saya lagi. Kemudian 2008 saya lepas lah. Jadi penasihat aja 2008. Rusdi itu kan ketua kan. Berarti Ustaz Rusdi pernah juga saya dari Iya, jadi ketua dia. Waktu itu dia sedang belajar di Malang. Pelaksananya di sini, kita kan sama di sini. Sama-sama dengan Hermes Jusad kan. Kalau Dia Ustaz Rusdi itu berapa lama Ustaz? satu periode. Satu periode. Ya, 3 tahun. Kemudian, nah itulah dilanjutkan belakang ini kan. Julius, apa lagi setelah itu? Nggak ingat saya. Terakhir ini kan siapa ya? Ini Zaini. Sebelum Zaini kan Pak Dokter. Dokter Supriharto. Sebelum Dokter Supriharto, Rusdi. Iya, Rusdi Ibrahim. Jadi itu Ustaz, tokoh-tokoh utama dulu itu ketika Bangun bangun masjid. masjid ini siapa aja Ustaz? Tokoh utama. Yang tokoh utama Pak Durami lah. Tokoh Durami. Pak Durami tahun 71 dia sudah bangun musala itu. Berarti dia yang paling utama di sini. Dia belum ada orang, dia bersama di sini sudah bangun musala. Saat saya pindah sini 80. 80 Ustaz Dari Durami. tahun 80 pindah sini. Kalau Ustaz Durami? Pak Durami dia pemilu 77 tuh ya. Dia sudah ada di 77 ya, sudah di sini dia tuh. Beda 5 tahun saya. Dia kan tamat sekolah ngajar di kampung dulu berapa tahun baru pindah sini. Berarti itu dulu rumahnya dari Yang dia kampung sana sini, itu. Ustaz? Jauh Ustaz. Ya rumahnya dia beli tanah di situ. Sini jauh dulu. Rumah orang jauh-jauh dulu, sini kan tanah kosong banyak. Jauh-jauh jemaahnya. Berarti tokohnya tuh Ustaz Pak Durami, Pak Lukman Hikam, Edison, tukang tuh ada 3 tuh yang Edison, Saat, Komus. Bersebelahan rumahnya bertiga tuh. Yang 2 ini bersebelahan rumahnya. Dekat masalah yang sekarang itu kan, rumahnya. Pak Edison di ujung kan, itu dia. Jadi untuk pendanaan Ustaz itu pertama kali ada Pak Yusu juga RT sini dulu. RT 1 kan mertuanya Idris. Itu RT 1. Jadi dulu yang pertama kali
pendanaan itu dari mana, Ustaz? Dari masyarakat. Dari masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat. Dengan berlomba-lomba kebaikan ya. Mereka, Pak Lukman tuh banyak dananya itu. Tidak dapat. Ini tiang nih satu orang nih. Satu orang mulai dari kerangka besi sampai semennya, sampai upah tukangnya, membuat bak dia satu orang aja dari Gobah, haji, sama dengan saya pergi haji, yang punya las dan bengkel mobil di dalam laras itu masuk ke dalam. Jadi ini dulu ada ndak dari dana dari pemerintah masuk ke masjid Ustaz? Ada banyak. Ada, Ustaz. Banyak. Semenjak tahun berapa? Kebetulan sekretaris kan Haji Abdul Ghaffar Al-Suhairi, sekretaris waktu saya itu kan bandara Abdul Ghaffar Al-Suhairi pertama tuh masjid. Wakil ketua Pak Durami dan wakil ketua lagi Ismail Zahari. Ya. Jadi dana itu karena diurus melalui pemerintah, Pak Ghaffar kerja di Kanwil kan, ada aja setiap tahun keluar dana. Cukup banyak dana pemerintah, dana masyarakat cukup banyak. Buktinya atap tadi kan, sebenarnya kok dia ada aja. Terus paripurna ini sejak tahun 2016 kan? Sejak Sapriaton. Oh, Sapriato. Berarti itu yang mengurus berarti Ustaz Dr. Sapriato. Berarti sebelum menjadi paripurna berarti ada juga ya pendanaan dari pemerintah, Ustaz? Ada. Kenapa? Tadi Pak Ghaffar Al-Suhairi kan ke Kanwil Agama kerjanya, dia bendara masjid. Nah, jadi dapat aja dia masukkan minta bantuan ke pemerintah. Kita serentak dengan Masjid Al-Ikhlas Sudadadi itu, ya tiap minggu gotong royong sama tuh. Berarti itu setiap minggu ada. Dulunya ya. Kalau gotong royong tiang nih sekali 21 hari. Sekali 21 hari. Satu tiang. Iya. 3 tiang. Oh, 3 tiang. Sekali gotong royong 3 tiang. Dan ini pembersihan lokasi ini tiap minggu gotong royong kan. Jadi 2 tahun 5 kali sholat Idul Fitri di tanah terbuka. Baru siap dia apa nih. Jadi waktu sholat Id itu mimbar diangkat dari masjid situ ke sini. Ya, jadi diangkat dari ini lagi sana. Saya ingat saya pernah ngangkat mimbar itu dengan Pak Insinyur Paidi. Paidi di bawah tuh, yang dekat tribun itu, Insinyur Paidi namanya. Dan istrinya Bu Eri yang selalu diri itu. Kemudian Pak Hatta itu perhatian ke masjid ini kuat juga ya. Muhammad Hatta yang punya kumpul anak-anaknya di situ semua. Ini mimbar ini wakaf dia nih. Pak Muhammad Hatta. Mimbar yang dulu wakaf Pak Lukman. Masih ada mimbar lama kan? Haji Lukman. Jadi dulu ini kan pasti ada struktur tanahnya itu kan pasti pakai cangkul dulu sekali itu. Pakai tebas ya. Membentuk tanahnya gitu. Apa dulu ada di sini kayak karet kayak. Enggak. Ini tanahnya tanah kosong siap bangun. Hanya nebas saja. Tinggal nebas dan membuat pondasi dengan apa. Jadi yang kuat tuh Pak Umar itu yang berwakaf tanah iparnya itu dah. Dia bendara. Nah, dia kuat sekali tuh kemauannya. Jadi waktu perencanaan dulu. Ini nama Samaratul Iman. Ya. Buah iman. Itu dulu Pak Durami memberi nama itu setelah konsultasi dengan guru bahasa Arab Bala Haji Ghazali di PGA Negeri 6 tahun. Jadi saya kebetulan ada di situ, saya guru situ ya. Diberi nama Samaratul Iman. Dan itu dibuka setelah
Pak Dorami memberi penjelasan pada jamaah tentang cabang-cabang iman dan buah iman. Yang cabang iman itu kan lebih dari 70 ya. 77 cabang menurut Imam Baihaqi. 77. Jadi diberi namalah Samaratul Iman, buah iman. Jadi itu memang direncanakan dari awal dulu Ustaz, atau sudah berdiri baru dikasih nama Ustaz? Tapi musala itu. Oh iya. Iya musala itu musala. Jadi kita tinggal memindahkan aja nama itu ke sini. Itu tetap jadi musala Samaratul Iman. Ini jadi Masjid Samaratul Iman. Dan tempat ngaji anak-anak. Nah, ya. Cuma belakangan ini kurang imarah. Padahal tahun 2008 tuh sudah dirombak itu. Baru itu. Oh, baru tuh. Tahun 2008. Azhar baru pindah sini, kami kata royong dia lewat terus. Jadi atapnya itu mertua Sofyan wakaf tuh 9 kodi. atap musola. Musala sana. Kalau masjid kita ini ada yang wakaf kan Ustaz? Atap tuh wakaf dari Korea tuh banyak wakafnya yang punya tanah tadi. Oh, yang punya tanah. Nah, banyak wakafnya. Dia berkumpul keluarganya di sini hari gotong royong itu. Dan dari masyarakat, dari Pak Lukman, dari yang mampu-mampu di sinilah kan. Jadi itu kan dulu musola, kemudian itu penyebab dipindahkan ke sini itu apa sih? Kan misalkan kalau di sana mungkin diperluas itu kan bisa juga tuh kalau di sana. Oh enggak, kita berniat setelah pisah dari An-Najah tadi menerima tanah wakaf tadi untuk bangun masjid, ya kan? Musala tetap berfungsi sebagai musala, tapi karena kita ingin mendirikan masjid diresmikan itu jadi musala supaya konsentrasi. Ya, kita tetap komit untuk tetap bangun masjid. Sedangkan itu kan kecil dan sempit tanahnya. Ini lapang 40 kali 25 kan, dan tanahnya datar. Setelah terbuka jalan pala lebih hebat lagi kan. Kemudian untuk apa nih Ustaz? Arsiteknya memang dari dulu begini Ustaz? Apa memang? Iya, memang begini rencananya. Perencananya itu Insinyur Saprudin tadi. Saprudin bersama Edison. Berarti dia yang merancang ini. Ya. Atas permintaan masyarakat. Oh, Pak Lukman buat rencananya, kita tidak akan bangun masjid rombak-rombak, enggak. Jadi makanya dibuat 18 kali 18 dari awal. Kan enggak pernah dirombak ini. Yang baru diganti kubah. Kubah lah diganti sekali. Berarti dulunya modelnya sama sih? Ya ini juga. Tuh jendelanya masih tetap utuh tuh. Ini kalau model apanya di arsitek Kuba atau apanya ini kemana sih apanya nih? Jadi kan ada model-model ke Makkah, ke Madinah, ke Turki. Kalau kita nih arah kemana sih? Nggak ada marah, cuma berpikir kubah yang kokoh, tak bocor kan itu. Oh, itu aja. Iya. Memang kalau dari modelnya kan masih model-model lama Ustaz, apanya kan kalau sekarang kan mungkin kubahnya itu di sini banyak ya Ustaz. Jadi kita berprinsip selagi bisa dipakai jangan dirombak. Sebab itu wakaf umat. Ya kan? Nah, jadi diganti kubah sekali dengan atap yang mengkilat. Padahal kubah sekarang warnanya kan lain. Nah, kita tidak akan rombak sebelum masa pakainya cukup panjang dan rusak baru diganti. Berarti itu kesepakatan dari dulu Ustaz. Iya. Boleh diganti sebelum ada rusak atau Iya. Misalnya bocor, nah, itu ganti itu. Jangan, sebab ini wakaf. Wakaf itu kan mengalir pada yang baru wakaf. Terus pahalanya ya sedekah jariyah namanya kan. Jadi selagi apa? Itu makanya waktu merencanakan, padahal kita di sini sedikit jumlah orang kan, rumah jauh-jauh, rumah tepi jalan Harapan Raya, rumah saya, rumah Emi itu RT, lalu belakang sana rumah Azhar, dekat Azhar tuh. itu aja lagi? Tukang tadi dekat musala kan, tanah kosong semua. Kami pindah ke sini masih ada anak-anak babi berkeliaran di sini, babi.
Ini hutan dulu saya. Hutan. Nah, bukan hutan. Bambu. Tanah pertanian yang tanah kosong yang sudah digarap. Itu Pak Luman tuh tanahnya keluas tuh, mulai Harapan Raya sampai ke rumah dia kan. Itu tanah desa. Berarti tuan tanah lah dia di sini. Abangnya yang buka tanah di sini dulu, ayahnya Bu Anis itu, Abdul Hamid namanya, dan Pak Anas sebelah. Anas ibunya suaminya mertuanya Pak Darwin. Orang tuh kumpul adik-beradik di sini. Kemudian bawanya keluarga-keluarganya. Ini keluarga orang-orang sekampung tuh, Taluk Sentajo. Masuk Pak Armen itu. Dulu di lokasi ini ada orang non muslim Ustaz? Orang apa? Orang non muslim. Enggak ada di lokasi. Belum, enggak ada. Ini Muslim semua. Berarti memang dari Orang ya dari dulu, dari awal. Itu makanya kompak kan masjid. Kita mikir dulu kalau Masjid An-Najah dipindahkan ke dalam, ada wakaf tanah Pak Profesor Lutfi, Rektor Unri, itu wakaf Pak Lutfi. Pindah sana bagaimana anak-anak kita tambah jauh pergi masjid Jumat, padahal dia mereka harus pergi ke sekolah juga. Makanya kita bulat bangun ini. Sepakat mulai dari sawit sampai ke sungai, kompak itu semua. ke sini apa? Ke sini semuanya. Sekarang sebagian di Al-Fatah kan? Al-Fatah sebagian. Berarti Al-Fatah dengan Samaratul Akal bersamaan saya. Al-Fatah itu rencana dulu sebelum dapat wakaf tanah ini sama-sama masjid kita di situ. Oh gitu. Berarti Karena tanah itu diwakafkan oleh Pak Teju namanya. Teju. Teju namanya. Jadi karena kita sudah bangun masjid, Pak RK Jumadi berbata ini jadi masalah aja. Kelompok sana kan. Mungkin itu saja mungkin Ustaz. Iyalah. Kalau untuk apa nanti kalau Mudah-mudahan ke depan kita akan sempurnakan masjid ini terus sehingga jamaahnya ramai dan imarah. Kemudian bangunannya tetap disenangi, tidak rombak bongkar, tidak bongkar pasang. harapan saya. Ya tidak sebentar bongkar. Kalau untuk keindahan silakan diatur selagi bisa dimanfaatkan, tetap dimanfaatkan yang bangunan yang ada. Jangan diganti lah saya. Tetap menggunakan yang lama tapi dipercantik. Disempurnakan, dipercantik. Contoh konsen sekarang kan belum diganti itu konsen jendela. Belum diganti. Hanya diganti dulu nako diganti dengan sekarang pakai apa kan daun pintu yang bisa dibuka kan. Dulu nako itu semua. Dan ini dulu pintu kayu semua tuh. Ya, sekarang kayu semua tuh. 3 keping, 4 keping deh ya. Dari kepingan apa? Besar kan. Ya, besar. Kalau harapan Ustaz untuk pengurus baru nih gimana Ustaz? Supaya pengurus baru ini seperti yang dalam rapat kemarin diharapkan tetap menjadikan masjid ini tetap disenangi oleh masyarakat, tetap terpakai maksimal, dan kemudian pengurus baru bisa merancang bentuk-bentuk renovasi yang baik dengan catat tadi tidak membuang wakaf yang belum terpakai dalam masa panjang. Nampaknya kan sudah ada rencana membangun kubah situ kan. Kemudian ingin memperluas tanah ini sampai ke kopi sehingga nanti bisa mungkin bangun koperasi ya kan. Sarana pendidikan bisa lebih diperluas. Ini kan MDA baru ini kan MDA. Baru satu bangunan lagi. Ya, bisa bangunannya itu apakah gedung serbagunanya bagaimana kan ya, bisa untuk pendidikan berbagai macam apa sosialisasi yang
kita inginkan tuh koperasi kan, koperasi membina jamaah yang ekonomi lemah ditopang supaya dia bisa berkembang dengan anak-anaknya. Kemudian makin banyak jamaah yang tertarik untuk sholat di sini, mendapatkan pendidikan. Terutama bulan Ramadan ini kan lengkap ya, ada kuliah subuh, ada kuliah zuhur, ada tausiah menjelang sahur ya. Sesudah subuh ya, salat subuh. Jadi itu berarti memang kalau bisa dari semua isi Quran itu disampaikan kepada umat. Jadi pengurus ini fokusnya, saya dengar cita-citanya ketua itu, saya dengar menjadikan media ini lebih menarik, lebih bagus, dan jadikan masjid ini tetap berfungsi sebagai tempat sholat, pusat ibadah, pusat ilmu ya, kemudian pusat ekonomi masyarakat seperti masa Rasulullah kan, ada 10 fungsi masjid di masa Rasulullah untuk ibadah pokok sholat, untuk balai musyawarah, kemudian untuk pusat ekonomi, pusat pendidikan. Nah, pendidikan tadi yang luas kan, berbagai tingkat kan. Bukti lomba ini kan ada lomba tingkat dewasa, lomba juga anak-anak yang usia lebih muda, remaja. Dan sekarang saya merasa berbahagia sekali dengan adanya berbagai metode belajar Al-Quran anak-anak. Ada tahfiz, ada kandungan Al-Quran, ada tilawah kan. Tak sendiri kan ikut tuh. Ya, alhamdulillah. Ya gitu aja lah ya. Alhamdulillah. Terima kasih.